Jangan mau kalah dan menyerah. Jadilah positif setiap hari. Jika ada masalah, jangan bersedih. Sedih itu hanya bagi mereka yang lemah. Enyahkan semua ragu, putus asa, dan stres yang tak perlu. Enyahkan semua emosi negatif. Jadilah positif dan optimis setiap detik dalam hidupmu. Maka Anda akan menggenggam dunia. Sukses berhasil. Jika orang lain bisa, jika saya bisa, Anda pasti bisa. Positif, positif, positif. Salam sukses. Sukses, sukses, sukses. Well, sejak kapan kamu harus selalu bahagia? Sejak kapan kamu tidak boleh stres? Sejak kapan kamu merasa membutuhkan kalimat motivasi sepanjang waktu? Sejak kapan kamu dituntut untuk selalu berpikir positif? Sejak kapan kamu tak lagi menjadi manusia? Kita hidup di dalam dunia yang sangat beracun, bukan oleh virus, bukan oleh asap akibat industrialisasi atau laju kendaraan bermotor, bukan oleh jamur tai sapi, melainkan oleh ajakan untuk menjadi positif sepanjang waktu. Toxic positivity adalah kondisi ketika seseorang menuntut dirinya sendiri atau orang lain untuk selalu berpikir dan bersikap positif dengan menolak emosi negatif. Dengan berpikir positif, mereka menganggap semua masalah dapat dilewati dengan baik. Dan mereka percaya jika dengan selalu positif adalah cara yang tepat untuk mengatasi semua masalah. Fenomena ini tumbuh subur di antara guru-guru gadungan, motivator basi, buku-buku candu, orang-orang kurang terkenal, yang sayangnya semua itu terlalu sering mengisi keseharian kita melalui timeline media sosial. Lalu sejak kapan semua ini dimulai? Mungkin sejak kamu menganggap pamer kekayaan sebagai motivasi, sejak orang-orang dengan Lamborghini, jet pribadi, mantra-mantra, doktrin-doktrin, cerita tragis masa lalu yang bertebaran di seminar-seminar, webinar-webinar, buku-buku, timeline sosial media, YouTube yang berisi ajakan untuk selalu menjadi positif. Mungkin semua itu dimulai sejak kamu menelan utuh-utuh ajakan untuk semangat. Kamu pasti bisa. Jangan bersedih. Lupakan masalahmu. Bahagialah selalu. Berpikirlah positif, jadilah selalu positif. Be positive. Hey, are you kidding me? Masalahnya, hidup tak selalu positif. Kita semua berjibaku dengan rasa sakit, sedih, marah, kecewa, dan beragam emosi negatif lainnya serta pengalaman-pengalaman buruk. Sesuatu yang sungguh tidak enak, tetapi sangat penting dan butuh untuk kita rasakan, alami, dan hadapi dengan jujur dan terbuka. Mari kita simak pembahasan mengenai topik kita kali ini dengan Mas Reza Gunawan. Oke, Mas, bisa tolong jelaskan apa itu toxic positivity, terutama hubungannya dengan kesehatan mental kita? Oke, saya memang menyikapi bahwa positive thinking itu seringkali tidak perlu dan justru tidak sehat. Oke. Dan saya pernah menulis satu artikel tentang bagaimana kalau stres justru kita nggak boleh berusaha untuk berpikir positif. Nah, ketika saya lihat penjelasan orang-orang mengenai toxic positivity, itu kok agak mirip sebagaimana dengan penjelasan saya mengapa kita sebaiknya menghindari untuk being positive all the time, gitu. All the time. Ya, Okay. all the time. Ya, pertama, ya berpikir positif setiap saat itu tidak realistis dan tidak ada yang mampu sebenarnya. Bagian daripada hidup, kalau kita ibaratkan seperti cuaca, ya kadang-kadang dia terang, kadang-kadang mendung, kadang-kadang hujan, kadang-kadang badai. Demikian pula cuaca di dalam batin kita, kadang-kadang dia senang, kadang-kadang dia tenang, kadang-kadang dia mellow, kadang-kadang dia sedih, kadang-kadang dia marah gitu. Jadi tidaklah sama seperti tidaklah natural untuk kita berusaha mengatur cuaca, kita juga tidak bisa memaksakan cuaca di dalam pikiran kita itu selalu cerah dan terang gitu. Oke. Pertama itu, bahwa dia nggak realistis dan nobody can do it gitu. Nggak ada orang yang bisa positif all the time sepanjang hidupnya. Saya belum
Saya sudah jadi terapis 18 tahun, saya belum ketemu satupun orang yang jadi klien saya yang bisa positif all the time gitu. Kalau orang yang pura-pura positif banyak. Oke. Tapi kan kita bisa menduga bahwa positif yang dibuat-buat itu tidak sesehat dan sebermanfaat positive thinking dalam arti yang sebetulnya gitu. Mm-mm. Ketika orang memaksakan diri untuk jadi positif, dia bisa artinya jadi menampik pikiran dan perasaan negatif yang harusnya dia hadapi dan mengerti dan selesaikan. Tapi karena dia pikir saya nggak boleh positif, saya nggak boleh negatif, akhirnya negatifnya bukan hilang, malah diredam ke dalam bawah sadar. Dan ketika pikiran dan perasaan negatifnya diredam ke bawah sadar, justru jadi lebih berbahaya daripada kalau disadari gitu. Jadi pertama, kalau negatifnya kita tolak dengan positif, dia tidak menyelesaikan negatifnya, malah dia meredam ke bawah sadar. Yang kedua, menghindari diri dari berpikir negatif juga mencegah kita untuk menjadi waspada dan hati-hati. Contoh misalnya seatbelt di mobil, itu diciptakan untuk menciptakan keamanan, tapi keamanan tersebut hanya tercipta karena kita berpikir negatif. Kalau nggak pakai seatbelt, ada tabrakan, kecelakaan, kita bisa cedera bahkan mati. Tapi kalau kita menghadapinya dengan positif, nggak, pasti aman, nggak bakal tabrakan, nggak bakal kecelakaan, justru kita bisa jadi celaka. Jadi kalau dikaitkan ke pertanyaan awal tentang toxic positivity tadi, saya kira adalah menyalahgunakan berpikir positif yang menyebabkan kita jadi nggak realistis, yang menyebabkan kita jadi memendam negativitas yang justru beracun di dalam bawah sadar kita, yang menyebabkan kita menjadi tidak waspada dan hati-hati.